Oke, di video kali ini adalah part 5 dari series konsep proteksi. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan terkait dengan perbedaan premi pada unit link dengan tradisional dan bagaimana sebenarnya sih tujuan atau apa sih sebenarnya bagaimana konsep dari investasi yang ada di unit link. Di mana tadi kemarin juga kita sudah belajar terkait dengan adanya perbedaan dari biaya asuransi dan premi gitu ya. Kalau biaya asuransi naik terus. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hal apa yang menyebabkan biaya asuransi tersebut bisa naik. Nah, oke, ini di sini kita akan bahas ada paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan kenaikan biaya asuransi. Yang pertama itu adalah usia. Kenapa usia mempengaruhi biaya asuransi? Karena ketika usia bertambah, maka risiko dari seseorang tersebut akan semakin meningkat. Semakin usia bertambah, risiko orang untuk terkena sakit ataupun kondisi meninggal itu semakin tinggi. Makanya biaya asuransinya semakin besar. Ya. Dan kemudian adalah inflasi medis. Nah, ini adalah yang mempengaruhi biaya asuransi pada asuransi kesehatan. Ya, jadi bukan untuk asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa tidak dipengaruhi oleh inflasi medis ya, tetapi nanti ketika kita bicara asuransi kesehatan itu bisa dipengaruhi oleh inflasi medis. Apa itu inflasi medis? Ini adalah kenaikan biaya berobat. Ya. Tetapi bukan berarti kan setiap tahun tuh biaya berobat selalu naik sebenarnya ya. Tetapi bukan berarti biaya asuransi itu berarti setiap tahun akan naik gara-gara inflasi medis juga. Biaya asuransi akan naik karena inflasi medis. Itu hanya pada saat perusahaan menilai bahwa ini kalau nggak dinaikin biaya asuransinya, maka perusahaan bisa mengalami kerugian. Nah, jadi biasa dinaikinnya itu diulur-ulur ya, sampai selama mungkin, di mana perusahaan masih bisa mentoleransi hal tersebut. Ya, jadi nggak tiap tahun naik, ya mungkin bisa ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin ya 5 tahun, gitu ya tergantung juga dengan kondisi biaya medis di tahun tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah klaim. Nah, ini juga terjadi pada asuransi kesehatan, bukan di asuransi jiwa ya. Contohnya seperti apa klaim? Jadi misalkan ada orang yang klaimnya ini banyak sekali. Dia punya asuransi kesehatan dan sering klaim. Gara-gara dia sering klaim, dia membuat perusahaan asuransi jadi harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membayarkan klaim tersebut. Nah, dan kalau perusahaan menilai bahwa ini ke depan orangnya kayaknya bakal banyak klaim lagi karena kondisi kesehatan sudah buruk gitu ya, maka perusahaan bisa menaikkan biaya asuransinya dia. Saya pernah dengar waktu itu contohnya ada orang terkena sakit kanker, di tahun depannya, di tahun tersebut dibayarin tuh biaya berobatnya ya, tapi di tahun depannya biaya asuransinya naik 2 kali lipat, gitu ya, bahkan 2 kali lipat lebih. Gitu. Nah, ini adalah yang penyebab dari kenaikan biaya asuransi karena klaim. Nah, biaya asuransi yang naik karena klaim ini bisa dibagi menjadi 2 macam. Ya, yang pertama yaitu kenaikan karena klaim pribadi tertanggung. Itu menyebabkan seperti ini. Jadi contohnya yang kayak kasus tadi ya, kita banyak klaim, kondisi kesehatan buruk, preminya kita akan naik atau biaya asuransinya kita akan naik. Ya, ini baik mau di unit link ataupun tradisional bisa terjadi ya. Kalau tradisional begitu biaya asuransi naik ya preminya naik juga. Tapi kalau di unit link preminya mas tetap flat, jadi biaya asuransinya naik sehingga menyebabkan apa investasinya akan lebih cepat habis dan kita harus segera top up. Nah, itu yang jenis pertama. Jadi kalau untuk orang-orang yang sehat-sehat aja gitu ya biaya asuransinya berarti dia akan normal. Tapi untuk orang yang sakit-sakitan, biaya asuransinya akan naik tinggi gitu ya. Sehingga efeknya untuk orang yang sakit ini lama-kelamaan asuransinya bisa jadi dirasa kurang worth it karena biayanya udah terlalu tinggi. Padahal dia udah banyak sakit ya, dia butuh lebih banyak perlindungan, lebih banyak berobat, tapi asuransinya jadinya biayanya tinggi sekali. Nah, ada jenis yang kedua, kenaikan biaya asuransi karena klaim, tapi yang kedua ini adalah klaim kolektif.
Ya, jadi dibagi rata, yaitu misalkan nih ada satu orang banyak klaim gitu ya, dia klaim klaim klaim, tapi sebenarnya pemilik polis dari produk tersebut nasabahnya itu ada ribuan. Nah, bisa jadi karena yang lain nggak pernah klaim, maka secara rata-rata klaim keseluruhan itu masih bisa ditoleransi oleh perusahaan. Maka tidak dinaikkan biaya asuransinya. Jadi orang yang tadi udah banyak klaim sekalipun, dia tetap bisa mendapatkan premi atau biaya asuransi yang normal. Tetapi apabila ternyata banyak nih orang-orang yang sakit, nah baru akan dinaikkan. Jadi akan melihatnya secara dari sisi kolektif, diambil rata-rata keseluruhannya. Ya, ini masing-masing punya plus minusnya, gitu ya. Kalau yang di cover, yang berdasarkan kondisi pribadi, jadi kita naik sendiri, gitu ya. Ya, buat orang yang sehat, sehat terus ya aman, gitu ya. Preminya akan tetap normal atau biaya asuransi tetap normal. Tetapi kalau misalkan untuk orang yang udah sakit-sakitan gitu ya, udah terlanjur sakit, habis itu biaya asuransi naik banyak, padahal berikutnya mau banyak berobat, itu akan jadi kasihan ya, berat untuk membayarnya. Nah, padahal kita sendiri kita tidak bisa tahu ya sebenarnya nanti ke depannya saya ini akan sehat-sehat aja atau sakit. Kita nggak tahu. Oleh karena itu kita mengambil asuransi supaya bisa memproteksi kita dari risiko-risiko yang mungkin terjadi, tapi kita tidak tahu kepastiannya. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan, ya, tetapi ini kembali ke teman-teman semua. Tapi kalau saya pribadi, menurut pandangan saya akan lebih aman kalau kita mengambil yang kenaikan biaya asuransinya itu karena klaim kolektif, jadi diambil rata-ratanya, supaya tidak terlalu memberatkan kepada satu diri sendiri. Oke, untuk yang part kelima, saya share hanya itu dulu aja. Nanti di part berikutnya saya akan membahas terkait dengan asuransi penyakit kritis.